Hai guys, jadi hari ini gue mau nge-share pengalaman gue di Jerman. Aku tuh akhirnya aku bisa ngejawab pertanyaan ini dengan lebih detail, yang dimana orang sering tanya aku, loh jadi kalau di Jerman tuh makan apa? Bisa nggak makan masakan Indonesia? Atau jadi tiap hari makan makanan Jerman dong gitu ya? No. Jadi kita di Jerman tuh ada namanya toko supermarket Asia. Ya, toko supermarket Asia. Nah, kebetulan hari ini, baru tadi siang itu aku ada ke sana. Jadi sekaligus ku dokumentasikan sedikit buat nge-share gimana aku biasanya masak masakan Indonesia. Nah itu aku sering banget biasanya foto-foto makanan aku di Instagram, terus ya kayak how can you cook Indonesian food here? Atau mungkin orang kira aku bawa apa bumbu-bumbu jadi, ada juga sih. Nah, jadi aku mulai aja dari awal. Aku kesana itu karena lagi pandemi ini. Kita harus tunggu di depan tokonya, kayak masuknya tuh satu persatu gitu. Nah setelah itu udah masuk ke dalam, ternyata masih nunggu lagi di dalam. Jadi ini supermarket yang aku pergi ini namanya Go Asia. Aku kan tinggal di Darmstadt. Di Darmstadt itu ada 2 toko Asia, 2 atau 3 nggak salah. Yang aku pasti tahu ada 2, satu yang ini Go Asia, satu lagi toko Asia yang lain. Tapi dari harga kayaknya kurang lebih hampir sama, tapi sedikit lebih murah yang Go Asia ini, dan tempatnya juga lebih luas dan lebih oke tatanannya. Nah di sini baru masuk aja bisa dilihat ada pakcoy. Tapi kalau aku nggak lihat footage-nya, aku lupa mulu, tau nggak sih? Di sini ada 2 macam sambal ABC, sambal ABC biasa sama sambal ABC yang extra pedas. Kalau misalnya di supermarket Asia yang lebih besar kayak di Frankfurt, itu biasanya mereka sampai ada bon cabe, ada sambal apa sih, belibis, sambal belibis juga ada. Jadi lumayan lengkap sih sebenarnya. Juga kalian bisa lihat kayak aneka-aneka bihun-bihun gitu, mie biasa, mie telur juga semua kita bisa beli di sana. Ya pastinya harus masak sendiri. Nah terus ini masalah beras, banyak banget yang tanya-tanya ke aku kan. Jadi kalau misalnya makan beras tuh di sana gimana? Tiap hari makan nasi? Atau sekarang jadinya jarang dong makan nasi gitu, tiap hari mungkin lebih ke pasta gitu kan? Bunyi-bunyi. Enggak, jadi ini kalau misalnya di supermarket biasa, kita juga bisa beli beras yang dia kayak sekilo kecil gitu. Nah cuma kan kalau misalnya mau beli sekilo terus gitu kan rasanya agak ribet gitu kan. Jadi aku biasanya langsung beli yang 5 kilo di supermarket Asia ini. Nah ini 5 kilo kadang kalau misalnya pas dia ada diskon, jatuhnya juga lebih murah daripada harga yang sekilonya. Sekilo kali 5 maksudnya ya, 5 kilo. Jadi karena lebih murah, karena juga bisa lebih mahal, tergantung merek dan diskonan. Ada juga dia jual ada kacang merah, ada kacang hijau, cumanya pas kayaknya tadi aku cari pas banget kacang merah sama kacang hijaunya lagi nggak ada ya. Jadi lagi habis kayaknya. Adanya apa sih namanya? Ibicuy. Aduh aku lupa bahasa Indonya. Nah di sini juga kalian bisa lihat ada jual bumbu jadi. Ini di sini ada bumbu bambu. Bambu itu ya bumbu jadi. Gede banget sih. Kalau misalnya di tempat lain tuh kalian bisa beli bumbu munik juga, tapi kayak munik tuh harus dari online. Jadi di kayak di Jerman ini ada satu website, bukan cuma satu, ada banyak website ada banyak website di mana orang-orang menjual makanan-makanan Indonesia atau bumbu-bumbu jadi Indonesia, atau bahkan snack-snack Indonesia dari Indonesia. Ya maksudnya ya nggak susah, kayak bumbu bambu ini ada soto, rawon, rendang. Jadi kayak you can cook almost everything gitu. Nah di sini juga kalian bisa lihat, bisa beli tahu, tempe, bahkan ada kacang panjang dan kangkung. Iya. Dan bahkan kalian bisa beli cabe
kok sambal kalian bisa beli cabe, ya bukan cabai rawit sih, yang penting cabe gitu. Kalau misalnya kalian pengen makan cabe atau kalian suka makan cabe kayak aku sih bisa langsung beli satu gitu, lumayan pedes sih. Yaudah. Juga kalau di Go Asia ini dia banyak kayak makanan-makanan yang di freezer gitu kan, udang-udangan. Nah kalau udang, ikan itu biasanya mahal di supermarket biasa karena Germany tidak memiliki laut sendiri, jadi makanya mereka harus mengimpor bahan-bahan lautnya, sehingga makanan-makanan laut di sini tuh jauh lebih mahal daripada makanan daging. Maksudnya daging merah yang lain. Baru juga ini favorit aku nih, kalau misalnya aku datang ke toko supermarket Asia, aku bakal selalu beli Indomie. Indomie yang di Go Asia ini kurang lengkap ya. Kalau misalnya di toko Asia yang satu lagi, bahkan ada Indomie rasa rendang. Kalau di sini nggak ada. Tapi ya lumayan udah lengkap untuk makan Indomie. Nah, ini kemarin waktu aku awal datang ke sini, aku dengar dari orang-orang kalau misalnya Indomie di sini rasanya beda dengan Indomie di Indonesia. Awalnya aku nggak percaya, tapi setelah di sini dan aku makan, kayaknya kandungan bumbunya mungkin ada yang dikurangi ya, atau cuma sugesti karena udah sering dengar-dengar kayak gitu. Cuma aku rasa ya memang beneran beda, rasanya itu agak kurang sama Indomie yang di Indo, yang beli-beli di Indo gitu. Cuma ya gitu, Indomie biasa doang, gak ada sarimi atau yang lain-lain, atau Indomie yang lebih mahal juga gak ada sih. Kalau misalnya kalian suka makan ayam goreng, nah kalian bisa racik sendiri bumbu ayam gorengnya sendiri, atau kalian juga bisa beli bumbu jadi lagi. Bumbu jadi ini ada Kentucky. Aku sih belum pernah makan itu, biasanya aku selalu racik sendiri, aku nonton di YouTube bumbu-bumbunya gimana, dan lumayan enak sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak susah di sini. Kalian mau cari tepung apapun, tepung yang biasa lebih dapatnya kayak di region Asia gitu, semua juga pasti ada di sini. Jadi boleh dibilang super lengkap sih, dan nggak susah buat makan makanan Asia gitu. Cuma bedanya kita harus masak sendiri, nggak bisa beli jadi. Kalau misalnya di Indonesia kan kita bisa beli jadi gitu. Ya, masalah harga juga lebih mahal lah pastinya di sini ya, karena kan kursan juga lebih tinggi, dan tentunya bahan makanan semua juga pasti bakal ikutan lebih tinggi gitu. Nah, untuk jajanan-jajanan juga ada kayak tauke noi yang biasa sering kita beli di Indonesia. Di sini juga ada, tapi harganya juga melambung tinggi gitu. Oh iya, ada lagi nih. Di sini juga kita bisa beli kayak saus tiram yang cap panda itu. Nah, yang cap panda sama saus ABC. Itu kecap manis ABC juga ada. Kalau misalnya yang di supermarket di Frankfurt itu, supermarket Asia di Frankfurt, ada juga apa? Bango. Jadi lebih lengkap di sana. Kangkungan juga lebih bagus. Oh ya, di supermarket Asia di sini bukan cuma makanan-makanan Indo ya, maksud aku ya. Ini dari semua produk-produk dari Asia. Bahkan ada samyang, dan samyang di situ lengkap banget rasanya, nggak kayak samyang yang biasa aku lihat di Yes berapa sih? Yes 386 ya? Atau 246? Atau di Kong Kali Kong, di K3. Samyangnya di sini lengkap banget. Juga ada mie dari ya Vietnam, China, Jepang, Korea, semua bisa kalian temukan di sini. Bahkan aku juga tahun lalu pernah buat kimchi sendiri. Aku beli bahan-bahannya sendiri. Ada beberapa kayak chili pepper flakes-nya tuh aku beli di toko Asia. Terus aku beli China Coal-nya tuh di supermarket di sini, supermarket biasa, supermarket lokal. Terus aku buat sendiri gitu. Nah, makanya kenapa kemarin itu aku banyak video-video masakan. Iya, karena aku masak sendiri. Dan aku bangga banget kalau aku masak sendiri, karena dulunya sebelum aku di Jerman itu aku nggak pernah masak sama sekali. Bahkan suruh masak ayam gorengnya aku nggak bisa. Dan di sini, setelah di sini aku tuh kayak trial and error, sampai menurut aku tuh ayam goreng aku udah not bad lah harusnya ya. Ya gitu deh. Nah, jadi itu kesimpulannya.
Siapa yang bilang susah buat cari-cari makanan Indonesia di sini? Bahkan di Frankfurt ada restoran Malaysia di mana mereka menjual rendang dan nasi uduk atau lain-lain bla 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 bla, makanan yang khas dari Malaysia. Cuma kalau restoran Indonesia sih aku belum ketemu ya di daerah sini. Aku dengar sih di Berlin tuh pastinya ada satu. Yang lain sih aku belum pernah denger ya, atau mungkin aku aja nggak tahu karena aku anak rumahan banget gitu. Oke, jadi sekian aja untuk video kali ini. Semoga kalian bisa lebih mengerti bagaimana keadaan orang yang datang ke Jerman gitu. Ya nggak? Iya. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ya, nasi goreng biasa yang ini.